Shalom, Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar yang di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam ibadah hari ini. Betul Kak, pastinya yang di rumah udah siap untuk ibadah, udah pakai baju yang rapi, udah pada mandi, udah siap di depan medianya untuk beribadah, mau handphone, mau TV, apa aja boleh. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tiada henti bagi kehidupan kami. Kami telah diberikan kesehatan dan semangat dalam mengikuti ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah juga kakak-kakak layan yang sudah mempersiapkan dirinya untuk bersama-sama kami beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahi sama papa atau sama mama atau sama gurunya di sekolah? Siapa yang pernah? Pasti adik-adik hampir semua pernah ya. Kakak juga udah pernah dulu dimarahin, mulai dari dimarahinnya itu dicabutlah jambangnya atau ditegurlah dengan kencang dan dimarahin dengan gaya-gaya yang lain. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa di Alkitab juga Tuhan tuh pernah marah loh sama bangsa Israel.
Ceritanya itu ada dari Alkitab yang sudah adik-adik baca. Sekarang sebelum kakak mau jelasin lebih jauh kenapa sih Tuhan marah itu kepada bangsa Israel, kakak mau jelasin dulu nih tentang yang namanya adalah Hosea. Kan tadi adik-adik udah baca tuh dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kira-kira siapa ya Hosea itu? Jadi Hosea itu adalah seorang nabi. Seorang nabi dan dia itu tinggal itu di Israel Utara. Jadi adik-adik bayangin kalau dulu Israel itu kebagi dua. Ada utara, ada selatan. Kayak Jakarta itu kan ada banyak. Ada Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, Pusat. Nah, kalau Israel itu hanya ada dua. Ada Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Hosea itu tinggalnya di Israel Utara. Kemudian dia menjadi nabi untuk menceritakanlah kepada bangsa Israel tentang apa yang diinginkan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ceritanya, pada masa itu, Israel tuh lagi hancur sekali. Kalau misalnya adik-adik ingat, itu sama kayak kejadian di beberapa hari lalu tuh, di hari Kamis kemarin tuh, ada demo. Kalau misalnya adik-adik lihat tuh ada bahkan yang dibakar, ada batu dilempar sana sini, demo besar-besaran. Nah, itu mirip-mirip terjadi di bangsa Israel zaman dahulu. Ceritanya kerajaannya itu sedang mengalami kehancuran dan dia dipimpin oleh satu raja. Sayangnya raja itu tidak bisa memimpin dengan baik. Bahkan di masa itu bangsa Israel sudah dapat kehancuran seperti itu, dijajah. Kalau misalnya Indonesia dijajah sama Jepang dan Belanda, dia dijajah oleh satu bangsa, namanya bangsa Asyur. Kemudian mereka pun menyembah berhala. Mereka menyembah tuh patung Baal. Jadi patung-patung itu disembah. Bukan Tuhan, tapi disembahnya patung. Oleh karena itulah, Tuhan marah sama bangsa Israel. Dengan memberikan ada bangsa yang menyerang, terus kehancuran. Kenapa sih Tuhan itu marah kepada bangsa Israel? Jadi Tuhan itu marah sama bangsa Israel bukan karena Tuhan itu nggak peduli lagi sama bangsa Israel, tapi Tuhan itu peduli. Oleh karena itulah Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu jerah dan mau berbalik sama Tuhan, mau percaya sama Tuhan, mau dekat lagi sama Tuhan. Sama seperti kalau misalnya papa mama, adik-adik, atau kakak, atau misalnya opa oma, guru marahin adik-adik. Bukan karena itu memang gak peduli sama adik-adik, tapi mereka itu peduli. Oleh karena itu mereka marah supaya adik-adik itu berbuat yang lebih baik lagi. Adik-adik itu lebih dengar-dengaran lagi. Nah, kembali ke bangsa Israel, ceritanya Tuhan itu lagi marah. Tuhan pingin kalau misalnya bangsa Israel itu kembali lagi nih, dekat sama Tuhan. Tidak lagi menyembah berhala atau tidak lagi membuat kehancuran di sana sini. Nah, mungkin adik-adik yang merasa, aduh, kenapa ya aku kok dikasih beban berat, dikasih hukuman, rasanya kan nggak enak ya. Tapi itu semua untuk kebaikannya adik-adik. Kakak pernah nih ya, dulu kecelakaan. Jadi lagi naik motor pagi hari, kemudian pas jalan nggak nabrak nih. Tapi tiba-tiba jatuh sendiri, nggak tahu kenapa. Wah, rasanya itu kakak kesel banget. Kesel, bahkan dulu kayaknya kesel sama Tuhan. Tapi ternyata itu pesan Tuhan yang ingin diberikan kepada bangsa Israel atau kakak di saat itu ya, bahwa Tuhan tuh ingin kakak tuh lebih mendekatkan diri. Ternyata Tuhan ingin memberikan pesan waktu itu kakak terlalu mengandalkan diri sendiri, sehingga pinginnya kalau kakak itu kembali lagi kepada Tuhan. Dan di saat itulah kakak baru memilih untuk berserah, memilih untuk dekat sama Tuhan. Tapi butuh dulu nih teguran dari Tuhan. Nah, sama seperti adik-adik. Kalau misalnya ada pepatah katanya kan,
Kalau biasanya adik-adik misalnya yang suka naik sepeda, ada yang suka naik sepeda, kita kan kalau misalnya naik sepeda ada 2 roda tuh ya. Kalau misalnya sepedanya itu sudah ada 2 roda, atau ada yang masih 4 roda, apa-apa juga. Nah kan dia berputar terus ya, dari yang bagian atas kemudian ke bagian bawah, kemudian balik lagi ke atas. Nah kalau misalnya adik-adik dapat hukuman, kira-kira lokasi rodanya itu di mana? Adik-adik lagi di bagian atas atau di bagian bawah? Betul, adik-adik di bagian bawah. Tapi ingat, saat adik-adik di bagian bawah, disitulah adik-adik dekat dengan tanah atau dengan penciptanya. Jadi saat adik-adik di bawah, adik-adik dekat dengan pencipta dan lebih dekat lagi sama Tuhan. Kalau adik-adik belajar dari kesalahannya, mendengarkan kata Tuhan, kemudian juga mau taat sama Tuhan, adik-adik akan kembali lagi ke atas. Jadi pesan kakak di hari Minggu ini ada 3. 1, Allah Tuhan itu sangat mengasihi adik-adik. Itu harus adik-adik ingat terus. Apapun keadaannya, adik-adik itu dikasihi sama Tuhan. Yang kedua adalah bentuk Tuhan mengasihi kita itu bisa juga dengan hukuman. Jadi bukannya baik-baik terus dikasih, tapi kita harus belajar untuk jadi lebih baik karena ada cobaan atau hukuman yang kita alami. Dan yang ketiga adalah Tuhan pingin kita untuk selalu dekat sama Dia. Pinginnya sebagai teman baik gitu. Bukan hanya papa mama aja nih yang diceritain, atau teman baik kamu di sekolah ceritain, tapi Tuhan mau juga loh dengar cerita adik-adik. Gimana caranya jadi teman baik Tuhan? Ada 3 cara juga. 1, cobalah untuk bersyukur setiap saat. Minta tolong sama Tuhan. Yang kedua, minta tolong sama Tuhan. Atau berdoa. Berdoa bisa kapan aja. Nggak perlu hanya saat makan atau sebelum tidur. Tapi setiap saat adik-adik bisa berdoa. Dan yang ketiga adalah coba adik-adik rajin-rajin membaca Alkitab. Karena seperti adik-adik punya teman baik, kan adik-adik harus kenal dong. Teman baik kita tuh seperti apa sih karakternya? Orangnya itu seperti apa sih? Dia suka apa? Dia nggak suka apa? Nah, kalau jadi teman baik Tuhan, ya kita harus mengenal Tuhan itu siapa. Caranya dengan baca Alkitab. Jadi, selamat untuk adik-adik lebih dekat lagi sama Tuhan dan selalu bangkit dan selalu percaya Tuhan saat adik-adik menghadapi tantangan ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami ingin menyampaikan doa dan syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden, para wakil dan pemerintahan di dalamnya, agar dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Ya Tuhan, sembuhkanlah juga bangsa ini dari virus corona Tuhan. Bagi para korban yang terkena COVID-19, Tuhan sembuhkan Tuhan agar
dapat berkumpul lagi dengan keluarganya dan dapat melakukan aktivitas normalnya kembali. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk masyarakat di dalamnya Tuhan, agar selalu rukun, menghormati antar umat beragama Tuhan, dan bangsa ini dilindungi dari segala macam bencana alam, demo dan lainnya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja kami GPB Eklesia, berkatilah Bapak Pendeta dan majelis bertugas, walaupun ibadah kami lewat Zoom meeting Tuhan, tapi tidak menghilangkan rasa rindu kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Tuhan. Berikanlah kami semangat Tuhan untuk beribadah, agar kami dapat menjadi teladan bagimu dan orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan melalui obat-obatan yang diminum. Kami ingin berdoa juga bagi teman-teman kami yang mungkin masih malas untuk beribadah. Tuhan ketuk pintu hatinya agar selalu rindu dan ingin selalu beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk masa sekolah adik-adik kami yang melalui Zoom meeting. Kiranya tetap memberikan semangat kepada adik-adik kami agar selalu rajin belajar dan di rumah menjadi anak-anak yang takut akan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya disiapkan yang terbaik ya, dilipat yang bagus, dititip ke mama papa. Bisa juga adik-adik untuk pakai handphone mama papa untuk scan QR yang nanti akan ada di layar. Sambil persembahannya disiapkan, kita menyanyikan satu pujian. Sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mempersembahkan sebagian daripada yang kami punya. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai sekolah minggu. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau tutup ibadah kita diingatkan kembali kalau kita harus menjadikan Tuhan sebagai teladan hidup kita. Jika kita sudah mengikuti contoh dari Tuhan Yesus, menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengar Tuhan, patuh, maka kita dapat menjadi teladan bagi sekitar kita, menjadi teladan contoh bagi teman-teman lingkungan, kakak, adik, saudara, dan juga orang-orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, saatnya kita untuk selalu mencintai Yesus selamanya, dan kita menerima Yesus memakai kita sesuai dengan rancangannya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan di ibadah YHMPA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.